Mendagri mengusulkan untuk mempercepat pemungutan suara Pilkada 2024 di bulan September. Menurut Mendagri, percepatan dilakukan untuk menghindari kekosongan kepala daerah. Seberapa urgent pelaksanaan Pilkada ini dipercepat? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, fraksi Nasdem, Saan Mustopa. Selamat malam, Kang Saan. Terkait dengan percepatan Pilkada 2024, ini kan ada sikap begitu ya dari Nasdem yang menyatakan menolak begitu. Apa kemudian yang menjadi alasan dari penolakan percepatan Pilkada untuk 2024 mendatang? Ya, untuk penolakan Nasdem ya terkait dengan soal percepatan Pilkada tahun 2024, itu pertama saya ingin flashback dulu ya. Waktu kita menetapkan jadwal pemilu, waktu itu ada dua opsi, Februari dan bulan Mei pemilu 2024. Opsi untuk digelar pemilunya. Nah, waktu itu bulan Mei, kenapa nggak bulan Mei? Pertimbangannya terlalu dekat jaraknya kepada pilkada. Dikhawatirkan secara teknis akan ada tahapan-tahapan yang berhimpitan antara tahapan pilkada dengan tahapan pemilu. Dan tentu ini juga akan menyulitkan para penyelenggara dan juga tentu partai maupun stakeholder yang lainnya. Maka diputus waktu itu bulan Februari dengan harapan ada jarak antara pemilu 14 Februari dengan pilkada di 27 November. Nah, rentang waktu ini cukup bagi penyelenggara, cukup juga bagi partai politik, dan juga cukup bagi masyarakat untuk bisa terlibat secara maksimal di dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Itu argumentasi kenapa misalnya pemilu itu ditetapkan di bulan Februari, bukan pada bulan Mei. Itu salah satu pertimbangannya ada pilkada. Itu satu hal. Yang kedua, kalau misalnya ada kekosongan karena memang kepala daerah itu seluruhnya baik yang PJ maupun hasil pemilu Pilkada 2020 itu berakhir di 2024 bulan Desember, kan seharusnya juga udah dipikirkan sejak lama. Undang-undang ini kan sejak 2016. Baik. Undang-undang pilkada ini. Nah, harusnya kan sudah dipikirkan jauh-jauh lebih lama lagi, sehingga ketika misalnya mau ada percepatan dengan argumentasi tersebut, itu tidak dadakan. Ada kesempatan untuk membicarakan. Ya, ini kan dadakan kan. Di saat pemerintahan mau selesai, ide untuk mempercepat pilkada dengan alasan akan ada kekosongan, alasan soal kesinambungan program pemerintah pusat dan daerah biar dalam waktu yang bersamaan tidak beda-beda kepala daerahnya, itu kenapa baru disadarinya itu belakangan gitu. Oke, Kang Saan, apakah Anda melihat ada motif lain di balik percepatan ini? Karena kalau tadi dari penjelasan Anda sebenarnya sudah ada kesepakatan bersama begitu ya bahwa ini akan dilaksanakan pada November 2024, begitu pula untuk pemilihannya juga di Februari 2024. Ini ada kesan seperti dipaksakan. Apakah kemudian Anda melihat apakah ada motif lain gitu dengan percepatan ini sendiri? Tentu motif ketika orang nanti bicara motif itu nggak bisa disalahkan. Akan ada spekulasi ya, akan ada persepsi yang berbeda. Akan ada tadi, orang akan mencari motif. Dan tentu motif itu lebih nanti kepada politik misalnya. Yang kedua, spekulasi yang berkembang. Bahwa ketika di bulan November, masa pemerintahan presiden ini kan sudah selesai. Sehingga ketika ada pilkada, orang akan berspekulasi, itu sudah di luar kendali pemerintahan yang sekarang yang berakhir nanti di bulan Oktober 2024, pilkadanya di bulan November, sehingga pemerintahan sekarang nggak bisa mengendalikan. Nah, yang kedua, kalau misalnya ditarik di bulan September, maka pilkada masih di bawah kendali pemerintahan sekarang. Nah, ketika di bawah kendali pemerintahan sekarang, itu tentu nanti akan ada spekulasi lain. Ada motif politik apa
sebenarnya kenapa harus dipaksakan di pemerintahan sekarang, kenapa enggak dijadikan agenda untuk presiden terpilih ke depan, siapapun presidennya, itu menjadi agenda politik pertama, yaitu menyelenggarakan pemilu secara serentak nasional. Jadi menurut saya spekulasi-spekulasi terkait dengan motif, kepentingan, terus Ya, juga interest, itu nggak bisa dihindarkan kalau itu terjadi baik. karena Hmm. pemerintah memaksakan. Baik, baik. Kang Saan, terakhir kalau memang kemudian ini dipaksakan, seperti apa dampaknya yang dikhawatirkan ke depannya? Secara teknis ya, pasti nanti tidak akan maksimal. Sekarang misalnya gini, dulu inisiatif untuk memajukan pilkada itu kan dari pemerintah. Awalnya kan Perpu. Hmm. Awalnya nih, pemerintah akan mengeluarkan Perpu untuk percepatan pilkada dengan dalil yang tadi disebutkan. Nah sekarang berubah menjadi revisi Undang-Undang Pilkada. Dan yang tadinya dari pemerintah, kalau Perpu kan dari pemerintah, revisi itu seakan-akan ini menjadi inisiatif DPR. Pada dasarnya yang ingin mempercepat pilkada itu pemerintah. Nah maka dampak yang ada itu adalah akan ada tahapan yang berhimpitan antara tahapan pemilu dengan tahapan pilkada. Kalau pilpres 2 putaran misalnya, dan putaran kedua dilakukan di bulan Juni, maka Hmm. akan pada saat bulan Juni tahapan pilkada sudah dimulai. Bahkan tahapan pilkada bisa jadi sudah masuk pada tahapan pencalonan Hmm. kepala daerah kan itu. Baik. Nah, sementara penyelenggara harus fokus melakukan pilpres putaran kedua. Jadi bisa kebayang Ya, adanya kerumitan-kerumitan. Jadi oke. tahapan Dikhawatirkan ada pemilu belum kekacauan juga selesai, begitu Kang sudah Saan memulai ya? tahapan ya. Pasti akan ada Baik, kekacauan. Karena baik. tahapan berhimpitan yang sebenarnya sudah diantisipasi ketika Hmm. kita menentukan jadwal pemilu, kenapa bulan Februari, supaya tidak ada tahapan yang berhimpitan, ketika ada putaran kedua pun KPU Hmm. bisa menjalankan dengan baik putaran Baik. kedua Pilpres Oke. tanpa terganggu oleh tahapan pilkada yang harus segera dimulai juga. Baik, Kang Saan. Semoga ini juga menjadi pertimbangan begitu ya untuk kemudian rencana percepatan dari Pilkada 2024 ini akan dilakukan. Kang Saan Mustafa, sayangnya waktu kita terbatas. Terima kasih sudah hadir malam hari ini di Prime Time News. Selamat malam, Kang Saan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.